Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat selalu para mahasiswa Universitas Desa Unggul dan untuk kita semua. Pada perkuliahan ke-10 ini, kita akan membahas terhadap konsep keseimbangan dan juga terhadap beberapa jenis tumpuan, karena ini berkaitan terhadap kita di mekanika teknik. Baik, kita langsung saja. Apa sih sebenarnya konsep keseimbangan? Konsep keseimbangan adalah suatu partikel dalam keadaan seimbang dengan resultan gaya-gaya yang bekerja pada partikel adalah nol. Artinya apa? Semua gaya-gaya yang terjadi pada satu benda ini akan ditahan, kemudian gaya tersebut menjadi seimbang dan menjadi nol. Kalau misalkan ada satu bangunan tertimpa gaya, misalkan gaya angin, itu adalah ternyata tidak roboh, berarti partikelnya menjadi seimbang. Atau kita sebut bahwa bangunan itu kuat dan partikelnya adalah nol. Tapi kalau misalkan bangunan tersebut roboh, ya, itu ternyata partikelnya tidak nol. Berarti tidak menahan beban gaya-gayanya. Yang kedua adalah pada partikel benda yang mengalami gaya yang sama besar, mempunyai garis gaya berlawanan arah, maka resultan gaya yang terjadi adalah nol. Artinya apa? Kalau ada gaya ke atas, nanti akan diberikan gaya ke bawah, dan besarnya sama, itu menjadi nol. Maka partikel dalam keadaan seimbang. Tapi kalau misalkan gaya yang ke atas lebih kecil daripada gaya ke bawah, berarti apa? Gaya yang ke atas akan uh, menjadi bahwa dia tertiban atau tertimpa. Kemudian sebuah benda tegar dikatakan seimbang apabila gaya-gaya yang bereaksi pada benda membentuk gaya atau sistem gaya ekivalennya adalah nol. Jadi keseimbangan gaya adalah nol. Sistem tidak memiliki resultan gaya dan resultan couple. Jadi tidak ada resultan gaya atau resultan couple. Couple-nya nol. Baik. Di sini kita sebut dengan syarat keseimbangan benda tegar jika seluruh gaya arah X itu adalah sama dengan nol. Atau sigma gaya X yang berada di sumbu X sama dengan nol. Apa saja? Kemudian yang kedua adalah jumlah seluruh gaya arah Y sama dengan nol. Maka kita sebut sigma gaya Y sama dengan nol. Atau jumlah seluruh momen sama dengan nol. Atau sigma momen sama dengan nol. Ini adalah syarat keseimbangan. Kalau tidak sama dengan nol, berarti ada gaya lebih, dan ini adalah tidak menjadi seimbang, atau kita sebut keseimbangan benda tegarnya uh, tidak terjadi. Nah, di sini, di dalam konstruksi, ternyata terdapat 3 tumpuan yang kita sebut. 3 tumpuan itu adalah tumpuan roll, tumpuan engsel atau sendi, ya, dan juga tumpuan jepit. Di mana ada tumpuan roll, kalau misalkan kita punya roll, artinya seperti roll di kursi, nah, itu berarti roll. Tumpuan engsel, nah, tumpuan engsel seperti tumpuan di engsel pintu. Kemudian tumpuan jepit, berarti tumpuan yang dia itu adalah bilas. Nah, ini adalah kita sebut dengan jepit. Di sini kita lihat, tumpuan roll adalah dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal atau RY, reaksi searah sumbu Y. Ini adalah sama dengan gaya yang terjadi di Y. Kita lihat. Dengan notasinya adalah seperti ini, ada bola 2, dan ini lantai, dan ini adalah sebagai penyangganya. Apabila ada
gaya ke bawah, berarti ada reaksi yang searah dengan Y. Nah, inilah kita sebut dengan tumpuan roll. Dia hanya dapat menahan terhadap gaya yang arahnya hanya vertikal saja. Kemudian tumpuan roll adalah tidak dapat menerima gaya horizontal atau FYFX. Apabila dia diberikan gaya mendatar ke kanan atau ke kiri, ini akan cenderung bergerak. Nah, ke kanan berarti gaya ini adalah mendapatkan gaya ke kanan. Gaya ke kiri berarti mendapatkan gaya yang arahnya ke kiri. Tidak dapat menerima momen. Jadi ini tidak dapat menerima momen. Kalau misalkan kita berikan gaya, ya, ini nanti akan bergerak. Jika diberi gaya horizontal, maka akan bergerak atau menggelinding karena sifat roll. Ini contoh terhadap tumpuan roll konstruksi jembatan. Kalau ada gaya seperti ini, berarti dia hanya mendapatkan beban yang vertikal saja. Kalau kita berikan gaya menyamping, ini nanti akan menggelinding. Kemudian tumpuan engsel, ataupun disebut dengan tumpuan sendi, mampu menerima dua reaksi gaya, yaitu adalah gaya vertikal, FY, dan gaya horizontal, FX. Jadi apa? Tumpuan ini, tumpuan engsel, kalau yang tadi roll ada bolanya, kalau ini adalah tidak ada bolanya. Ini lantai, kemudian ini adalah engselnya. Dia mampu menerima RY, resultan gaya yang hanya arahnya terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X. Kemudian di sini tumpuan engsel tidak dapat menerima momen. Jadi kalau ada momen dia tidak dapat menerima. Apabila diberikan beban momen, maka akan cenderung berputar karena sifat tumpuan sendi. Jadi kalau sendi itu seperti pintu itu kan hanya berada di situ saja. Dia bergerak ke kanan ke kiri. Nah, tidak bisa dia ke atas atau ke bawah. Ini contoh tumpuan engsel atau sendi. Diberikan gaya ke bawah, dia nanti akan ada gaya ke atas, ke samping, dia nanti akan bisa juga menahan gaya ke kanan atau ke kiri. Ini juga sama. Oke. Nah, tumpuan jepit atau yang kita sebut dengan tumpuan las dapat menerima semua reaksi, gaya vertikal, gaya horizontal, ataupun momen. Ketiga-tiganya dapat dijadikan atau dapat menerima reaksi gaya. Dijepit atau dilas berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali, berarti dia tetap. Seperti kalau kita mengelas satu benda, ya, itu dia tidak bergerak sama sekali. Benda menerima gaya vertikal, dia nanti akan ada reaksi gaya vertikal, ada horizontal, dan gaya momennya juga. Ini contoh. Kita lihat setiap bangunan ternyata di setiap sudut-sudut ini, itu kita pergunakan adalah tumpuan jepit atau tumpuannya adalah kita sebut dengan tumpuan las. Tapi kalau misalkan dia engsel, ini akan turun ke bawah, ya nanti semua di sini akan turun ke bawah. Berarti apa? Yang sebelah sini akan roboh. Beberapa jenis tumpuan di sini kita bisa lihat ada roll, sama dengan rocker, function phase sama. Jadi dia hanya mendapatkan reaksinya ke atas. Ini adalah untuk sendi. Ini ada collar on friction rod, dia adalah bergerak ke atas ke bawah. Ini adalah friction pin, dia bergeser ke kanan ke kiri. Nah, ini adalah untuk fit. Ini ada beberapa modeling. Ya. Modeling the action of
force into dimension analysis. Ini juga sama. Yang tadi satu flexible, cable, smooth surface, rough surface, roller support, rally, sliding, kemudian pin connection. Ini kita sebut dengan sendi, ini kita sebut dengan jepit, gravitational attraction, ya, lainnya adalah spring attraction. Oke. Nah, ini ada sampel free body diagram yang kita sebut dengan DBB. Plain truss, cantilever beam, rigid, ya, well train, control level, boom, kemudian unilever track, loading bracket. Nah, ini ada beberapa. Ternyata sangat banyak. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.